dan kami sangat mengapresiasi kolaborasi luar biasa dari semua pihak, pemerintah Provinsi DKI, ada dunia usaha juga Jakpro, ada Formula E Operations, dan kami melihat ini sebuah inovasi baru di sektor otomotif, dan ini menarik ya karena energi yang sangat ramah lingkungan, mengedepankan kendaraan listrik. Ini menjadi salah satu inovasi baru dan akan terakselerasi pasca pandemi. Saya lihat juga banyak UMKM-UMKM yang terbantu dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kita akan menghitung berapa dampak ekonominya, berapa jumlah lapangan kerja yang terbuka, dan ya kami sangat bersyukur juga banyak wisatawan luar negeri yang hadir. Dan Alberto Longo yang duduk bersama kami dan Bapak Presiden dan Pak Gubernur juga mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tempat di mana minat terbesar dan media pariwisata ini nggak lengkap juga kalau nggak tanya Pak Azril langsung gitu ya. Pak Azril gimana ngelihat Formula E secara mungkin dari hulu ke hilir ya, tadi Pak Sandi juga udah bilang, tapi dari sisi pariwisatanya mungkin bisa digali juga secara ilmiahnya begitu. Iya, terima kasih nih Bang Sandi, selamat pagi. Jadi saya menggarisbawahi tadi Bang Sandi nyampaikan bahwa ini adalah energi suatu energi hijau ya, dengan listrik zero waste bisa datang. Hanya barangkali perlu kita siapkan adalah what next-nya, kita pengembangan dari mobil listrik tadi atau motor listrik dulu barangkali karena lebih murah. Kemudian penempatan sebagainya, itu bagus hal yang menarik sekali. Jadi what next-nya yang perlu kita kembangkan. Yang kedua adalah multiplier effect dari suatu kegiatan ini Bang Sandi. Nah, karena kalau kita lihat suatu multiplier effect itu ada 3 efek: direct, indirect, dan induced effect. Direct sama indirect itu bisa kita hitung lebih mudah. Tapi induced effect, saya berdebat dengan BPS itu sampai detik ini mereka BPS sendiri belum mampu menghitung induced effect. Mungkin Pak Bang Menteri kita bersama-sama coba kita hitung tuh supaya kita memberikan kontribusi terhadap pemerintah BPS ini terhadap pengaruh ataupun dampak tadi, efeknya terhadap pariwisata tadi. Induced effect ya? Induced effect. Jadi suatu pengaruh ikutan terhadap ada satu kegiatan. Ada yang langsung, tidak langsung, ada yang ikutan tadi. UNWTO kan menyebutkan bahwa pengaruh itu harusnya ada juga kepada CBT-nya, Community Based Tourism, di samping sustainable, tapi pengaruh terhadap masyarakat itu bagaimana? Bukan kepada investor. Kalau investor saya rasa oke, udah kuat hotelnya, kapal terbangnya, restorannya. Tapi UMKM tadi, Bang Menteri sudah bagus. Nah, ini UMKM nih bagaimana? Nah, ini salah satu UMKM, Bang Menteri. Saya sengaja bawa itu batik buatan saya, Pak Menteri. Bang Sandi, ini sudah saya patenkan ini. Ini dari ampas kopi. Batik berasal dari sudah 40 kali cuci, baunya emang agak hilang bau kopinya, tetapi nah ini kayak gini UMKM ini tolong Bang Menteri, nanti Bang Menteri kalau mau menginikan nanti desa wisata, salah satu adalah sudah saya cipta patennya, ciptanya sudah saya inikan masukkan. Nah ini kalau bisa dikembangkan, jadi UMKM itu bisa berkembang. Nah berapa pengaruhnya terhadap UMKM? Nah ini yang barangkali yang harus kita hitung bersama. Jadi income per kapita dan penyerapan tenaga kerja juga. Jadi kontribusi kita terhadap pembangunan daerah itu bagaimana? Sebab ada beda ini Bang Menteri barangkali. Karena satu, apakah dia sport tourism atau sport event? Kalau boleh sport event yang ada kita buat menjadi sport tourism gitu. Karena kegiatan saja. Bedanya apa sih? Sport event kan hanya event saja, yang saat saja. Sedangkan tourism itu bisa the whole way dan juga the whole day. Lebih sustain begitu ya? Sustainability yang disampaikan oleh Bang Sandi tadi, that is menjadi suatu sport tourism. Nah, kalau sport tourism, kalau kita naik lagi ke atas, itu ada health tourism, Bang Menteri. Karena kesehatan ya? Ya, karena masuk bagiannya itu bukan medical tourism, tapi kepada wellness tourism. Ini barangkali yang harus kita buat kebugaran kita. Karena sport itu terbagi dua, dia hanya prestasi saja. Kedua adalah apakah bisa juga kita bugar. Misalnya kayak The Tour Singkarak, ya itu rame-rame, jadi sambil tapi kalau ini kan hanya 22 saja yang kita tonton, jadi sebagai event saja. Bisa nggak kita mengembangkan juga hal-hal di luar itu, beside that, gitu ya. Artinya pengembangannya bisa juga kalau untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi bersama-sama menjadi sport tourism. Sport tourism. Dia mengadakan sport, tetapi juga bisa berwisata bersama. Adalah pengalaman yang terbaiknya tuh apa yang berbeda. Kalau destinasi mungkin Indonesia the best ya, tapi bukan itu yang diinginkan, tapi apa the best experiences-nya.
Nah ini yang barangkali mungkin Bang Sandi akan setuju itu, bahwa pengalaman the best experience terhadap kegiatan pariwisata itu, berwisata, bersepeda tadi, kita bersama-sama ngobrol dan sebagainya. Nah pengalaman-pengalaman itu kan sangat jarang kalau kita di rumah. Destination is not a place, mudah-mudahan Bang Menteri setuju nih. Dia siapa? A new way of seeing things. Jadi kita melihat sesuatu dan apa yang kreativitas, inovatifnya. Kemudian pastinya membekas ya. Itulah yang penting yang harus dikembangkan destinasi kita. Nah, kalau destinasi sebagai a place, dia mati, dia tidak berkembang gitu. Nah, kalau kita a new way of seeing things, inilah yang akan berkembang menjadi indahnya destinasi di Indonesia itu ada di sana. Dia bisa mendapatkan pengalaman baru yang beda dengan kampung halaman. Jadi kalau destinasi itu hanya dipandang sebagai suatu lokasi, itu kita melihatnya hanya 3 S-nya adalah sun, sea, and sand. Sun, sea, and sand. Matahari, laut, atau pasir. Tapi sekarang kita mengembangkan 3 S-nya adalah serenity, spirituality, sustainability. dan sustainability. Jadi 3 S-nya ini adalah pengalaman dan kenangan, keheningan, juga pengalaman berkaitan dengan spiritualitas, aspek kita mendapatkan bertadabbur alam, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan alam yang sangat indah, budaya yang sangat beragam, dan akhirnya sustainability, berkelanjutan, bahwa kita betul-betul rahmatan lil alamin, atau kalau di Bali trihita karana, kita menyatu dengan alam dan memberikan dampak yang positif. Jadi pariwisata ini sekarang juga punya net zero strategi, di mana kita ingin pariwisata itu tidak berkontribusi kepada emisi karbon, tapi justru berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Nah ini yang menariknya dari Indonesia sebagai suatu destinasi unggulan yang bisa memberikan begitu banyak peluang, ekoturisme, diving, juga kita memberikan offset daripada karbon itu dengan menanam mangrove, bisa merestorasi terumbu karang, dan juga menanam pohon dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita memiliki satu kondisi yang sangat ideal untuk kebangkitan pariwisata dalam tatanan ekonomi baru ini dan membuka lapangan kerja yang berkualitas, sehingga penghasilan masyarakat sekarang kan kalau kita lihat harga-harga meningkat, semua mengeluh karena biaya pangan itu dia, betul, naik. Nah kita harus offset dengan peningkatan penghasilan melalui promosi, melalui digitalisasi, dan juga kita berikan tambahan penghasilan dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini dengan teknologi adaptasi maupun kolaborasi baru.